Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Nur Prasasti, NPM 205080043, ingin mempresentasikan tentang akuntansi ekuitas. Ekuitas adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Ekuitas juga merupakan hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. PSAK 2002 Pasal 449, pengertian ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah suatu perkiraan yang mencerminkan porsi hak atau kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan tersebut. Ada beberapa komponen yang membentuk ekuitas pemegang saham, yaitu laba ditahan pada dasarnya adalah terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset, bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian, untuk mengatur seluruh hak pemegang saham atau aset, laba ditahan harus digabungkan dengan modal setoran. Perbedaan antara dua bagian elemen ekuitas pemegang sangat penting. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba, sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Pengertian dari modal yuridis. Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Bentuk ketentuan hukum ini adalah bahwa saham harus mempunyai nilai nominal atau nilai minimum yang dinyatakan untuk menunjukkan hak yuridis. Dan penyajian modal yuridis ini adalah untuk memberi informasi kepada para pemegang ekuitas lainnya tentang batas pelindungan investasinya. Akuntansi menganggap pengungkapan modal yuridis tersebut tidak penting karena akuntansi lebih menekankan pada jumlah rupiah yang benar-benar disetor oleh pemegang saham sebagai jumlah rupiah kontrak antar perseroan dengan pemegang saham. Besarnya modal yuridis. Dalam hal saham bernilai nominal, modal yuridis dapat sama dengan jumlah yang dikenal dengan nama modal saham. Modal saham menunjukkan jumlah rupiah perkalian antara cacah saham beredar dengan nilai nominal per saham. Jumlah ini merupakan jumlah rupiah yang secara yuridis menjadi hak pemegang saham walaupun dalam transaksi pembelian saham, jumlah rupiah yang disetor atau yang dibayar melebihi modal yuridis tersebut. Modal saham ini juga merupakan batas tanggung jawab pemegang saham dan batas kerugian pribadi yang harus ditanggung pemegang saham. Artinya, dalam hal terjadi likuidasi, pemegang saham tidak dapat menuntun pembagian kekayaan atas dasar modal yang disetor, kecuali adanya sisa untuk itu. Pengertian dari modal setoran lain. Nominal saham sering dianggap bukan merupakan harga efektif saham, sehingga secara akuntansi, penentuan nilai nominal saham sebenarnya tidak bermakna ekonomi. Dalam hal tertentu, nilai nominal saham lebih merupakan alat untuk pemerataan distribusi pemilikan daripada untuk menunjukkan nilai saham itu sendiri. Karena tidak bermakna ekonomik, saham dapat diterbitkan tanpa nilai nominal. Ada dua alasan penerbitan saham tanpa nilai nominal, yaitu Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menetapkan bahwa saham tanpa nilai nominal tidak dapat diterbitkan. Ketentuan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menentukan modal yuridis. Nilai nominal merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor investor sehingga membentuk modal yuridis. Pentingnya ekuitas dalam perusahaan.
Seperti yang sudah disebutkan tadi, besarnya nilai ekuitas adalah cerminan dari kondisi perusahaan. Maka dari itu, peran ekuitas sangatlah penting. Nilai ekuitas juga dijadikan salah satu faktor penentu harga saham perusahaan tersebut. Walau ada beberapa harga saham jauh lebih tinggi dibanding nilai ekuitas perusahaannya. Bagi para pengusaha, memahami nilai ekuitas adalah hal penting, terutama ketika ingin berinvestasi pada suatu perusahaan. Dari nilai ekuitas, pengusaha dapat mengetahui beberapa nilai aset, hutang, serta kondisi kesehatan perusahaan pada periode tersebut. Jenis-jenis ekuitas. Yang pertama ada akun penambah ekuitas. Akun penambah ekuitas dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu laba ditahan dan modal disetor. Kedua akun ini nantinya akan dijelaskan pada laporan perubahan ekuitas dan merupakan unsur penambah ekuitas. Yang kedua ada modal disetor. Modal disetor adalah besarnya uang yang disetorkan oleh pemegang saham. Yang ketiga ada pendapatan. Pendapatan atau revenus adalah laba suatu entitas yang memberikan penambahan nilai perusahaan pada periode pencatatan. Yang keempat ada akun pengurangan ekuitas. Terdapat dua akun pengurangan ekuitas, yaitu pengambilan pribadi dan biaya. Yang terakhir ada beban atau pengeluaran. Beban atau pengeluaran adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk kegiatan operasionalnya dalam menghasilkan barang atau jasa. Nilai ekuitas digunakan sebagai cerminan kondisi perusahaan, sehingga tujuan ekuitas adalah memberi informasi sumber nilainya berupa laporan perubahan ekuitas. Jika merujuk pada standar akuntansi keuangan atau SAK, tujuan ekuitas adalah bagian dari hak pemilik perusahaan yang wajib dilaporkan informasi sumber-sumbernya secara rinci serta sesuai peraturan undang-undang dan akta pendirian yang berlaku. Pertama ada modal disetor. Unsur pertama dari ekuitas adalah modal disetor, yaitu jumlah uang yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan sebagai pemegang saham. Hal tersebut dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah modal saham atau nilai saham perusahaan, dan yang kedua yaitu agio atau disagio saham yang merupakan selisih antara nilai setoran pemegang saham dan jumlah nilai saham perusahaan. Yang kedua ada keuntungan tidak dibagi. Keuntungan tidak dibagi yaitu kumpulan modal dari keuntungan periode sebelumnya yang tidak diambil atau dibagi. Keuntungan tidak dibagi ini berbeda dengan dividen. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari sumber keuntungan lain sebagai antisipasi pembagian secara dividen. Yang ketiga ada modal sumbangan. Unsur selanjutnya dari ekuitas adalah modal sumbangan yang diperoleh dari perusahaan ke pihak lain, di mana perusahaan tidak mengeluarkan modal sama sekali untuk melakukan pembelian atau mendapat aset baru. Yang keempat ada modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali terjadi saat ada selisih ketika perusahaan melakukan perhitungan ulang dan penyesuaian nilai aset-asetnya, sehingga perusahaan dapat memasukkan sisa modal tersebut pada pembukaan periode selanjutnya. Yang kelima ada modal lain. Unsur terakhir dari ekuitas adalah modal lain, yang didapatkan dari berbagai cadangan atau sumber lain. Modal ekspansi, persiapan penulisan obligasi, cadangan penurunan harga, dan semacamnya. Contoh ekuitas. Contoh pertama dari ekuitas adalah saham. Mulai dari saham biasa, saham preferen, hingga akun tambahan modal. Para pemegang saham akan mendapatkan hak berupa dividen serta hak suara bagi keberlangsungan perusahaan. Contoh yang kedua ada modal. Seperti disebutkan di awal, ekuitas juga bisa disebut modal. Hal tersebut menjadi setoran awal dari sang pemilik bagi keberlangsungan perusahaan. Yang ketiga ada donated capital, yaitu modal hasil sumbangan dari pihak lain tanpa mengeluarkan atau membelanjakan uang perusahaan. Yang keempat ada reinvested earnings. Laba ditahan atau reinvested earnings yaitu sebuah kondisi ketika perusahaan tidak membagikan keuntungan mereka atau modal tidak dibagi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah penambahan modal. Contoh yang kelima ada agio dan disagio. Jenis selanjutnya dari ekuitas adalah hasil penjualan saham baik bernilai positif atau agio.
maupun bernilai negatif atau disagio. Dan yang contoh yang terakhir ada selisih penilaian kembali. Selisih dari penilaian atau evaluasi terhadap seluruh aset perusahaan bisa dijadikan ekuitas dan dapat bernilai positif maupun negatif. Beberapa pelaporan ekuitas. Yang pertama, pelaporan ekuitas saham. Ketika perusahaan menerbitkan saham, maka secara otomatis saham tersebut menjadi modal perusahaan juga, sehingga dalam pelaporannya kas sama dengan saham. Di beberapa kasus terdapat kondisi di mana nominal saham lebih tinggi dari harga nilai saham atau bisa juga disebut agio saham. Sebaliknya, jika harga nilai saham lebih tinggi dari harga nominal saham, maka terjadilah sagio saham. Yang kedua ada pelaporan ekuitas yang dibagikan. Ekuitas yang dibagikan atau biasa disebut dividen merupakan pembagian laba kepada para pemegang saham. Pembagian ini berdasarkan besaran saham masing-masing pihak, serta nantinya akan mengurangi nilai kas dan laba ditahan dari perusahaan tersebut. Dalam pembagian dividen terbagi menjadi dua bentuk, yaitu berupa uang atau surat berharga. Yang terakhir ada pelaporan ekuitas ditahan. Jika tadi ada laba dibagikan, selanjutnya ada laba ditahan, yaitu keuntungan yang tidak dibagikan perusahaan kepada para pemilik modal. Hal tersebut ditujukan untuk menutupi beberapa kewajiban ataupun memperbesar modal perusahaan. Laba didapatkan ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran perusahaan atau beban produksinya. Maka dari itu, pelaporan ekuitas adalah pendapatan sama dengan beban produksi ditambah laba. Lalu laba tersebut dibuat dan dipindah ke akun laba ditahan, sehingga laporannya menjadi laba sama dengan laba ditahan. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.